Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat datang di channelku. Buat yang pertama kali kesini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Namaku Rohmanto. Kali ini aku mau sharing tentang pengalamanku mengikuti SKB. Teman-teman, kemarin aku mengikuti seleksi kompetensi bidang untuk guru kelas. Awal sesama pejuang guru kelas, semangat. Nah, keluar dari ruangan kemarin aku sempat coret-coret nih beberapa soal yang aku ingat. Nah, di sini aku mau sharing untuk kalian. Kemarin pencapaianku agak sedikit. Aku cuma dapat 300 dari total 500 poin yang ada. Alhamdulillah, bersyukur. Tapi aku yakin kalian bisa lebih tinggi dariku karena kemarin aku kurang belajar. Nah, kalau kalian berhasil, aku turut bangga karena kalian mau berusaha untuk menjadi yang terbaik. Begitu teman-teman. Nah, kemarin ini sharing sebentar. Salah satu yang membuat aku nilainya kurang kemarin adalah tentang manajemen waktu. Jadi kalian benar-benar nih, jangan sampai kalian kehabisan waktu untuk membaca soal-soal yang panjang. Nah, perlu kalian tahu bahwa soalnya kalau nggak salah 50% awal itu adalah pedagogik, 50% akhir adalah profesional. 50-50 kalau nggak salah atau 40-60 ya. Yang penting besok kalau yang ini belum tes, kalian yang belum tes, aku saranin untuk mengerjakan bagian profesionalnya dulu. Karena untuk profesional yang di bagian bawah 50 ke sini, soalnya singkat, tidak terlalu panjang, dan juga tidak terlalu sulit. Nah, setelah itu kalian bisa lompat ke bagian pedagogik. Karena di bagian pedagogik ini agak sedikit uraian panjang ya, dan perlu pemikiran. Seperti itu teman-teman. Oh iya, untuk teman-temanku yang kemarin menunggu FR, yang sudah pesan FR, mohon maaf baru bisa buat hari ini. Karena kemarin aku hari pertama itu dapat jadwal sesi ketiga, jadi sesi terakhir. Keluar dari tempat langsung ini oret-oretan. Kemudian aku langsung ke stasiun ya, karena takut ketinggalan kereta. Dan langsung pulangnya sampai rumah malam, langsung istirahat. Nah, ini sore baru bisa buat FR untuk kalian. Semoga belum terlambat, kalian masih bisa belajar. Nah, yang bisa aku catat nggak terlalu banyak ya teman-teman. Nanti aku sambil ini nggak sempat aku ketik, nanti aku taruh di sini. Sambil aku bacakan, sambil aku ingat-ingat kira-kira soalnya seperti apa kemarin. Langsung saja, profesional dulu ya. Untuk profesional, yang pertama adalah IPA. Nah, IPA ini cukup banyak. Yang pertama tentang pelestarian alam atau konservasi. Ada tentang in situ, ada tentang ex situ. Aku dapat dua-duanya. Jadi ini kita disuruh untuk memilih mana yang in situ, mana yang ex situ. Jadi konservasi in situ adalah yang di habitatnya seperti cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Kemudian yang konservasi ex situ adalah yang buatan manusia atau melibatkan manusia, seperti kebun binatang, taman safari, kebun raya, kebun koleksi, dan kemarin ada akuarium juga. Selanjutnya tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini pertanyaannya tentang gambar ya teman-teman. Jadi ada gambar, kemudian posisi bulannya di sini ada nomor 1, 2, 3. Kemudian jika bulan berada di posisi 3, maka yang terjadi adalah titik-titik. Jadi kalian pelajari tentang gerhana matahari total, sebagian, kemudian cincin, gerhana bulannya juga. Mohon maaf. Selanjutnya ada tentang gerak jatuh bebas. Ini adalah tentang ilustrasi, kalau yang aku dapat ilustrasi buah kelapa jatuh. Jika kita mengabaikan hambatan udara yang didapat oleh kelapa tadi, maka disebut sebagai gerak titik-titik. Seperti itu. Selanjutnya tentang
praktikum, ada gambar praktikum tentang fotosintesis tumbuhan hidrilla di dalam air. Jadi kalian searching saja di Google, ada praktikum atau uji fotosintesis tumbuhan hidrilla. Pertanyaannya tentang dari mana oksigen berasal. Nah, selanjutnya aku dapat hukum Kepler 1 tentang lintasan orbit planet. Nah, kemarin juga ada temanku yang dapat hukum Kepler 2 tentang kecepatan orbit, kalau nggak salah ya, kecepatan orbit planet. Kalau dekat dengan matahari lebih cepat, kalau jauh dari matahari melambat. Atau ya kalian googling saja ya, pelajari tentang hukum Kepler 1, Kepler 2. Kemudian ada temanku yang dapat hukum Newton juga. Selain itu, untuk IPA ada tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang aku dapat adalah tentang perubahan kayu yang dibakar menjadi arang. Nah, kalian pelajari perubahan apa saja yang terjadi. Selanjutnya ada soal tentang energi mekanik dan energi potensial. Tapi di sini aku lupa detail soalnya seperti apa. Kalian pelajari saja tentang potensial dan energi mekanik dan energi potensial itu, teman-teman. Selanjutnya, ya sudah habis untuk IPA, hanya segitu yang aku ingat. Kita lanjutkan untuk matematika. Salah satu momok untuk anak IPS sepertiku. Jadi untuk kalian anak-anak IPS, jangan khawatir soalnya nggak terlalu sulit. Yang aku dapat adalah bilangan prima antara angka 30 sampai 50 itu ada berapa. Nah, kalian hitung ya. Juga ada bilangan prima antara 50 sampai 70. Selain bilangan prima, ada juga soal tentang mencari FPP dan KPK. Ini bukan soal cerita, jadi angkanya langsung ditunjukkan. Kita langsung menghitung berapa FPP-nya dan berapa KPK-nya. Yang soalnya agak soal cerita, contohnya gini, yang konsep segitiga. Ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 9 ruas ya. Nah, ini nggak ada gambarnya, aku gambar orator sendiri untuk menjawabnya. Kemudian yang ditanya adalah hasil segitiga yang diperoleh, tingginya itu berapa kalinya jari-jari lingkaran awal. Nah, setelah aku gambar, ternyata tingginya segitiga itu adalah 3 kalinya jari-jari lingkaran, seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, menghitung bangun datar luas, bangun datar, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah persegi dengan sisi persegi 3,5 meter. Kemudian di dalamnya ada lingkaran. Yang ditanya adalah luas bagian yang diarsir. Coba dihitung sendiri. Selanjutnya ada statistika. Yang keluar adalah tentang data tunggal. Nih, jangan khawatir. Dapatnya ternyata data tunggal. Semoga tidak ada yang dapat data kelompok ya. Karena agak lama mengerjakannya. Yang pertama adalah median data tunggal. Jadi di situ ada angka-angka yang mudah sekali. 12, 11, 12, 17, dan lain-lain. Angka ini ya mirip kayak soalnya. Yang aku ingat adalah angka-angka itu. Kemudian aku berusaha untuk menulis biar medianya sama dengan yang aku dapat kemarin. Jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ya? Ya pokoknya dicoba kalian kerjakan. Kira-kira angkanya mudah seperti itu, kalian cari medianya. Bisa juga jumlahnya genap, bisa jumlahnya ganjil. Latihan dua-duanya. Kemudian ada min atau data tunggal. Min atau data tunggal, ini agak soal cerita. Yang aku ingat, A100 ada anak namanya siapa gitu lah, 112, kemudian si B ini 114, C nilainya 112, D 115, kemudian E belum diketahui. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai E jika rata-ratanya adalah 112. Tinggal kalian jumlahkan, kemudian sisanya ditambah berapa, kalau dibagi 5 hasilnya 112. Seperti itu teman-teman. Sambil latihan mengerjakan ya. Kemudian selain statistika, aku dapat juga tentang menentukan skala. Nah, di sana ada gambar
persegi panjang A dan persegi panjang B. Yang A ukurannya 2 cm kali 4 cm, kemudian yang B 6 meter kali 12 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapa skala dari gambar di atas. Lanjut, ada soal ilustrasi menghitung untung rugi. Kemudian aku juga dapat bangun ruang, luas permukaan tabung, dan luas permukaan kerucut. Ya, ini agak banyak matematikanya, tapi soalnya nggak terlalu panjang, teman-teman. Jadi, kalau kalian merasa kesulitan, ditinggal dulu aja. Nanti bisa diulangi kalau waktunya masih sisa. Itu untuk matematika, teman-teman. Selanjutnya, yang belum apa? Bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia adalah materi yang agak panjang-panjang, tapi ternyata jawabannya mudah. Jadi, konsen saja membaca untuk bahasa Indonesia. Yang pertama adalah tentang unsur intrinsik cerita. Oh, ini banyak sekali, teman-teman. Tentang menentukan tema. Ada cerita apa, kemudian ditanya, tema untuk cerita di atas adalah titik-titik. Ini aku hampir dapat 4 atau 5 soal. Selanjutnya, tentang parafrase, membuat parafrase ya. Jadi, ada puisi menjadi paragraf, ada dialog, percakapan menjadi paragraf. Yang aku ingat, aku dapatnya dialog. Ada dialog, beberapa orang sedang melakukan percakapan, kemudian parafrase yang paling tepat untuk percakapan di atas adalah titik-titik. A, ini B, apa ya, kemarin dapatnya lupa, pokoknya ceritanya ada dialog, terus kita memilih parafrase yang paling tepat. Selanjutnya, masih unsur intrinsik cerita tadi. Oh ya, selain tema, aku juga dapat menentukan latar atau setting cerita, kemudian menentukan alurnya maju atau campuran atau mundur, kemudian menentukan amanat yang ada dalam cerita. Yaitu untuk unsur intrinsik cerita yang aku dapat. Dan untuk puisi juga ada. Nah, di sini puisi yang aku dapat adalah menentukan amanat dari puisi yang berjudul Kumbokarno. Coba kalian googling, ada nggak puisi Kumbokarno di Google ya. Ini ceritanya kalau nggak salah tentang Ramasinta kalau nggak salah. Atau apa ya. Iya, kayaknya tentang perwayangan. Selanjutnya untuk bahasa Indonesia ada tentang ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Di sini aku dapat memperbaiki, kalau nggak salah, memperbaiki kalimat yang kurang efektif. Iya, memperbaiki kalimat yang kurang efektif. Ada juga tentang tanda baca. Jadi pelajari EBI ini kayak SKD kalau nggak salah ya. Seleksi kompetensi dasar kemarin ada. Selanjutnya tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ada narasi, deskripsi, persuasi, dan eksposisi. Kalian pelajari perbedaan-perbedaannya. Kemarin yang aku dapat adalah paragraf narasi. Jadi ada cerita. Kalau narasi kan jelas. Ada tokohnya, ada latarnya, seperti cerpen gitulah. Nah, itu termasuk dalam paragraf titik-titik. Jawabannya narasi. Aku juga dapat paragraf persuasi. Ajakan, berupa ajakan. Nah, kalian tinggal pelajari perbedaan dari paragraf-paragraf tersebut. Ya, untuk bahasa Indonesia cukup, hanya itu yang teringat di otakku. Selanjutnya untuk PKN dan IPS, ini aku gabung karena sedikit sekali yang teringat. Untuk PKN dan IPS, yang pertama adalah yang tertuang dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Di situ tertulis panjang, mencerdaskan kehidupan bangsa, bla 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 sampai selesai. Yang tertuang dalam preambul tersebut adalah titik-titik. Nah, opsinya ada tujuan negara proklamasi, ada cita-cita negara proklamasi, dan lain-lain. Jawabannya aku tujuan negara proklamasi. Kemudian ada beberapa tentang pengamalan butir Pancasila. Jadi kalian ingat lagi materi SKD kemarin. Aku dapat tentang masyarakat ekonomi ASEAN. ASEAN atau Asia. Masyarakat ekonomi ASEAN, ya, MEA.
Kemudian temanku kemarin ada yang dapat ASEAN juga. Jadi kalian pelajari tentang hubungan internasional. Kalau ini soalnya cuma satu kalau nggak salah. Jadi ya kejar materi lainnya juga teman-teman. Kemudian ada usaha kita dalam menegakkan HAM. Ceritanya gini untuk soal ini. Jadi sebagai warga negara, usaha penegakan HAM seperti apa yang dapat kita lakukan? Nah, opsinya yang kemarin aku pilih adalah jika kita melihat pelanggaran HAM, maka kita melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Gitu teman-teman. Ya, itu materi profesional yang teringat. Kalau pikirku sih, aku nilainya banyak didapat dari profesional karena pedagogik sangat tidak menguasai. Aku kurang belajar teman-teman, jangan dicontoh. Buat kalian yang belum tes, belajar lebih banyak lagi. Selanjutnya, aku akan sharing tentang materi pedagogiknya langsung ya teman-teman. Untuk pedagogik, tidak cukup banyak. Sebentar. Aku ambil dulu pedagogik. Ya, dapat. Materi pedagogik, aku taruh sini ya. Untuk pedagogik, pelajari penyusunan perangkat pembelajaran. Kalau kalian menguasai penyusunan perangkat pembelajaran, apalagi kalau yang udah jadi guru ya selama ini, insya Allah bisa mengerjakan dengan baik. Karena pertanyaannya banyak tentang penyusunan silabus, prota, program tahunan, program semester, penyusunan RPP, kisi-kisi soal, dan lain-lain. Ya, kita bahas satu-satu. Yang aku dapat adalah tentang dasar penyusunan silabus. Juga susunan silabus itu seperti apa. Soalnya lupa detailnya. Intinya tentang penyusunan silabus, dasarnya dan prosesnya. Kemudian untuk prota, program tahunan dan program semester ini hampir mirip soalnya. Pertanyaan yang aku dapat adalah tentang alokasi waktu yang ada dalam prota dan promes berdasarkan atas titik-titik. Nanti opsinya banyak. Kita suruh memilih 1, 3, dan 5, dan seterusnya. Jadi jangan terkecoh, jangan tercampur dengan perangkat pembelajaran lainnya. Selanjutnya tentang RPP. RPP kalau nggak salah ada proses penyusunannya yang ditanyakan. Kemudian tentang kisi-kisi soal, penyusunan kisi-kisi soal. Berdasarkan atas apa saja pertimbangannya seperti itu. Ya, untuk pedagogik ini ingatanku kurang tajam karena kemarin juga agak susah mengerjakannya. Aku harap kalian bisa belajar lebih giat biar nilainya lebih tinggi. Aku senang, aku ikut bangga kalau kalian nilainya di atasku. Turut bangga karena kalian mau berusaha dan berjuang. Aku senang kalau ada orang mau berjuang untuk hasil yang lebih baik. Kita lanjutkan saja di bawahnya adalah prinsip penilaian. Nah, prinsip penilaian ini banyak soalnya. Berupa ilustrasi teman-teman. Aku bacakan dulu. Prinsip penilaian adalah objektif, terpadu, akuntabel, terbuka, sistematis, sahih, adil, dan beracuan kriteria. Nah, soalnya berbentuk ilustrasi. Yang aku ingat nih. Contohnya untuk objektif. Guru menilai seorang siswa dengan nilai 90 karena ia adalah keponakannya sendiri. Kemudian guru memberi nilai 85 kepada siswa lain yang seharusnya memiliki kemampuan lebih tinggi dari keponakannya. Maka guru tersebut melanggar atau tidak sesuai dengan sifat titik-titik. Nanti opsinya singkat, objektif, terpadu, akuntabel, dan lain-lain. Jawabannya objektif. Kalau nggak salah. Kemudian yang aku ingat ada kasus seperti ini. Wali murid atau orang tua siswa itu protes kepada guru mengapa nilai anaknya rendah. Nah, guru menjelaskan dengan menunjukkan penilaian yang selama ini ia lakukan untuk putranya.
atau anaknya. Kemudian berarti guru sudah melakukan penilaian secara titik-titik. Prinsip penilaian yang dilakukan guru adalah titik-titik. Kemarin aku jawabannya akuntabel karena guru dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia nilai, seperti itu. Kemudian banyak sekali kasus-kasus lain, intinya dari beberapa prinsip ini pasti banyak yang keluar. Untuk sesi hari ini tadi temanku ada yang mengabarin hampir sama soalnya, hampir sama seperti yang aku kasih tahu seperti ke kalian ini. Nah, kemarin aku cerita-cerita sama temanku ternyata hampir sama, jadi semoga kalian dapat soal yang sama juga. Selanjutnya, tentang jenis penilaian. Ya, pelajari tentang jenis penilaian, praktik, produk, proyek, dan portofolio. Jenisnya, kemudian cara menilainya. Karena di sini juga disajikan sebuah kasus, bagaimana guru menilai portofolio misalnya. Kemudian kita disuruh untuk mengevaluasi. Sebaiknya yang dilakukan guru ini seperti ini. Nanti ada di poin A, apa, B apa, kita tentukan yang paling sesuai. Seperti itu. Nah, ini aku juga belajar dari FR sebelumnya, yang di hari sebelum aku tes kemarin ya. Itu tentang remedial dan pengayaan. Ternyata banyak sekali teman-teman. Tentang bagaimana melaksanakan program remedial, kemudian siapa saja yang masuk remedial, kemudian remedial seperti apa yang paling tepat untuk kasus yang disajikan. Begitu juga untuk pengayaan. Contohnya ada 30 siswa nih. 10 siswa nilai maksimal, 10 siswa nilai KKM di atas KKM sedikit, kemudian yang lainnya tidak tuntas. Nah, program pengayaan apa yang sebaiknya dilakukan untuk 10 siswa yang memiliki nilai sempurna? Apakah dibedakan dengan yang 10 KKM, 10 anak yang KKM, atau disamakan? Ini jawabannya aku nggak tahu ya, cuma kasusnya apal seperti itu. Ya, yang terakhir ini ada di skema yang di sini ya. Ternyata setelah aku googling ada. Kemarin aku nggak bisa jawab satu, cuma benar satu ini. Aku dapat 2 soal tentang skema penilaian sikap. Ada skema yang ada utama, ada penunjang. Nah, pertanyaannya adalah poin 2. Pada poin 2 itu berisi titik-titik. Kemudian soal yang satu lagi, pada poin 3 berisi titik-titik. Nah, setelah aku kemarin searching nih, dapat jawabannya. Ternyata aku bacakan ya, pada poin 1. Poin 1 yang utama itu isinya adalah observasi guru mapel dalam 1 semester. Kemudian pada opsi 2 itu isinya harusnya observasi oleh observasi oleh wali kelas dan BK dalam 1 semester. Dan pada poin 3 itu berisi penilaian antar teman dan penilaian diri. Ya, kemarin aku yang benar hanya yang poin 3 saja. Aduh, sayang sekali teman-teman. Untuk yang belum tes, harus belajar lebih giat. Kalian bisa dapat nilai yang bagus. Nah, itu saja yang aku dapat sharing ke teman-teman semua. Semoga kita bisa bareng-bareng sukses rezeki kita tahun ini untuk menjadi abdi negara. Amin. Ya, semangat belajar teman-teman, semangat mengikuti SKB yang SKB sudah tes kemarin. Jangan disesali apapun hasilnya, harus kita syukuri karena Allah telah memberikan rencana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Semangat buat yang belum tes, jangan lupa belajar dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.